Oke, oh turun. Pelan. Terus. Here we go. Here we go. Yo, what's up? Welcome back to Black Box Theory. Dan hari ini pengen sedikit bercerita tentang pengalaman gue yang menurut gue pengalaman yang menarik, pengalaman yang bikin gue deg-degan, pengalaman yang bikin gue bete juga. Jadi gue sebenarnya nggak bisa menyalahkan si Volkswagen ya, walaupun banyak teman-teman yang bilang ini sellernya nggak jujur nih. Jadi ceritanya gini, beberapa waktu yang lalu saat gua mau ke Indojaya Knalpot, gua itu kayak udah mengalami ada sedikit, apa ya, bisa dibilang tuh ada sedikit kendala lah. Tiba-tiba mobil ngempos, lalu tiba-tiba ada gambar gear di speedometer gue muncul, tapi cuma sebentar pak. Munculnya mungkin sekitaran 3-5 menit, makanya gue gak sempet ambil videonya. Setelah si gearbox tadi tuh, gambar gear itu muncul dan mati, tarikan si mobil ini tidak ngempos lagi, mendadak jadi seperti biasa. Akhirnya gue meneruskan untuk pergi ke Indojaya Knalpot. Sesampai di sana, yang seharusnya konten yang akan gue upload hari ini adalah si tentang perkenalpotan, tapi akhirnya itu gue pending dulu. Gue mau bahas ini karena menurut gue lebih menarik ya. Ya sebenarnya nggak bisa juga disalahin ke pihak seller dari si E39 gue ini. Kenapa kok tiba-tiba Bang Rio bilang nggak boleh nyalahin si pihak sellernya? Jadi pengalaman gue tersebut adalah gearbox gue jebol. Sehabis gue pulang, selesai memasang knalpot di Indojaya Knalpot, gue mengalami banyak banget penurunan pada power atau tarikan di E39 gue. Dan tiba-tiba rembes. Itu yang bikin gue panik banget. Rembesnya gue masih belum ngeh banget karena gue cuma mencium ada bau oli kebakar gitu loh. Ada bau oli yang terpanaskan. Dan selama di jalan itu ngempos banget. Gue sampai bolak-balik ke Indojaya Knalpot komplain. Ternyata permasalahannya bukan karena knalpot. Gue gak bisa ngambil keputusan kalau itu adalah salah si sellernya ya. Ya gue ambil keputusan itu adalah guanya lagi sial atau lagi kurang beruntung. Alhasil setelah gua konsultasi ke beberapa teman gua dan juga ke konsultasi ke Koafon dari KJA, 2 hari kemudian mobil ini dalam keadaan sudah tidak ada olinya di dalam gearboxnya, gua paksakan bawa ke KJA. Kalau nggak salah itu tepat 1 hari sebelum takbiran. Sampai di sana dicek dan benar kata Koafon, itu gearbox lu jebol. Makanya kadang nyangkut, kadang enggak, ngejeduknya parah, tarikannya juga nggak ada, boyok. Hasil ngobrol-ngobrol sambil dibongkar, si gearbox gua diturunin, dibongkar, dicek, dan ternyata jebol. Sampai ada satu kayak tube gitu, dia udah pisah pak, yang harusnya dia nyatu. Nah itu tuh yang bikin akhirnya gue memutuskan untuk ya udah kok solusi tercepat, gue ngobrol ke Koafon dan akhirnya dia nganjurin gue untuk beli gearbox copotan X Singapura. Kenapa mesti X Singapura? Jadi gue tanya juga ke Koafon dan kata Koafon adalah, nanya dong. Iya, kenapa? Kalau misalnya kayak gitu kan tadi lu bilang si gearbox gue itu kan copotan dari Singapura. Iya. Biasanya bertahan berapa lama tuh? Apakah awet? Apakah ada jangka waktu tertentu? Kalau gearbox dari X Singapura biasanya awet. Dia bisa di atas 7 tahun. Oh gitu. Kualitasnya. Karena kan di sana kilometernya juga kan nggak panjang. Rampakan dari Indo biasanya mobilnya udah
berantakan. Udah inilah, udah gondrong lah kilometernya. Udah nggak layak juga. Kalau yang di Singapura itu kalau nggak salah katanya kayak mobil bekas tabrakan langsung dibelah, diambil. Iya, Oh, itu kenapa makanya tadi lu bilang itu bisa bertahan 7 tahun. iya, Yakin? iya. Kalau ada apa-apa? Garansi setahun. Wah, sedap. Ini seneng nih gue kayak gini nih, garansi setahun. Iya. Kalau ada apa-apa, gue tinggal datang ke KJA. Pokoknya yang tergantung di bon itu garansi setahun. Ah, sedap. Garansi setahun ya? Iya. Mantap. Bayangin, gua mengganti gearbox gua 1 set, Pak. Dan akhirnya diorder sama Koafon, kita nunggu sekitaran 1,5 jam karena barangnya ada di Kemayoran, jadi di entah di Kemayoran atau entah di Sunter, gue lupa, dikirim menggunakan Gokar. Sesampainya di sana, akhirnya kita cek dulu, kita lihat first impression gue terhadap gearbox baru gue kok dekil ya, gitu loh. Sedangkan kalau kalian bisa lihat di gearbox gue itu mulus, bersih dan kawan-kawannya. Ternyata itu hanya kotoran aja karena kan udah sering ditumpuk, nggak dipakai kan, ya wajar kalau ada kayak debu nempel, apalagi ya pasti ada bekas-bekas oli yang menempel di bodi gearbox tersebut, jadi debunya juga nempel. Akhirnya dibersihin, ya kembali seperti semula, bagus lagi, dan abis itu langsung dicek semuanya aman, lalu dilakukan yang namanya menguras oli yang tersisa di gearbox tersebut. Gue yakin itu sudah di overhaul oleh pihak seller di Sunter atau di Kemayoran itu, dan Koafon cuma ngebersihin aja, terus sama dia di flush semuanya, habis itu langsung diisi olinya yang notabene itu 12 liter ya kalau nggak salah. Diisi olinya, setelah dibersihin, setelah di flush, setelah di kuras olinya semua diisi, dan langsung dipasang di BMW gua. Buat gua sih pengerjaan Koafon itu lumayan cepet ya. Gua nyampe di sana jam 9, terus langsung didiagnosa, kita lihat apa yang masalahnya, ini itu. Selesai, langsung diorder, jam 1 sudah bisa dipasang dan 1:30 sudah bisa nyala. Setelah itu langsung dites sama Koafon, dibejak lah katanya sama Koafon. Gue nggak ikut karena gue ambil video, jadi dibawa muter-muter sekitar 3 lap di area Fatmawati sama Koafon. Dan setelah itu dicek lagi, double check semuanya, dan akhirnya gue pakai. Yes, menurut gue ya jauh lebih enak sih sebenarnya dibandingkan waktu gue ambil si E39 ini dari Friendwagon. Kalau yang sekarang ini ya, setelah si gearboxnya dicopot, tarikannya asik banget. Walaupun ya teman-teman pasti banyak yang bilang, bang kalau udah pakai valve Trodek biasanya agak ngempos. Menurut gua ngemposnya nggak terlalu parah, tarikannya masih tetap enak, berisik, dan seru gitu loh. Jadi gua dapetin experience baru ya, bawa mobil nyaman gitu loh. Tarikannya tuh enak banget menurut gua. Terus ada juga teman-teman gue yang ngomong, kenapa sih lu harus ganti langsung gitu, gegabah banget langsung ganti gearboxnya aja tanpa harus dipikirin siapa tahu gearboxnya itu masih bisa dibenerin, masih bisa di overhaul. Kita kan nggak tahu, sayang yo ngeluarin duit. Oh ya, by the way, gue ngeluarin duit untuk ganti gearbox itu total habis 15 juta, termasuk jasa, terus ongkos kirim dari tempat belinya, terus gearboxnya, terus filter olinya, terus olinya sebanyak 12 liter. Gue nggak tahu ya teman-teman. Makanya tadi teman-teman gue bilang itu 15 juta tuh mahal. Ada yang katanya 12, ada yang katanya 13. Gue juga tidak bisa menyalahkan KJA. Satu, gue juga pengen cepet. Gue adalah salah satu orang yang nggak sabaran karena gue sayang banget sama si E39 ini. Ya kalau kemahalan, ya udahlah, nggak jadi masalah juga. Yang penting gue seneng, gue nggak ngerasa bete kayak waktu pertama kali si Matic ini jebol gitu. Gue bete setengah mati. Dan sampai sekarang ini udah berapa ya, ini udah seminggu lebih gue pakai setelah jebolnya si gearbox gue, dan
kembali nyaman. Gua suka banget, gua demen banget sama tarikannya, nyaman, enak, responsif, dan ya kembali seperti baru gitu loh. Ya teman-teman, gue cuma sebenarnya pengen sharing aja sama teman-teman perihal jebolnya si gearbox gua. Itu adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat menarik menurut gua, sangat-sangat membetekan juga, sangat-sangat deg-degan gitu loh ya. Pokoknya banyak hal yang bikin gua ngerasa kayak ini pengalaman yang baru dalam hidup gue, dan gue tidak pernah mempunyai experience kayak gearbox tiba-tiba jebol. Dan buat gue itu adalah pengalaman yang menarik banget buat gue, walaupun harga mobil ini jadi nggak masuk akal kalau misalnya dijual lagi gitu loh. So teman-teman, sekian dulu gue sharing-sharing seputar pengalaman jebolnya gearbox si E39. Semoga ini juga jadi video yang bermanfaat buat kalian. Ya tinggal kalian ngambil solusi, mau langsung ganti langsung jadi satu set, atau kalian mau overhaul dulu, ngecek dulu, siapa tahu masih bisa diselamatin. Yang notabene itu biasanya sih butuh waktu yang lumayan lama, satu ya, itu penting banget, waktu yang lumayan lama, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan lu ganti waktunya cepat, harganya juga cepat. Ya win-win solution sih menurut gua. So sekian dulu videonya. Next itu bakal ada proses pemasangan knalpot di Indojaya Knalpot. So tetap pantengin, jangan lupa subscribe channel YouTube gua si Black Box Theory ini, dan bye bye, peace.